Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan kembali breakdown serial Daredevil Born Again yang udah tayang di Disney Plus Hotstar sebagai serial MCU yang penuh darah, brutal, dan juga politikal yang menjadi bagian dari season keempat di trilogi serial asli Marvel Netflix dulu. Bahkan untuk awal perilisannya mereka tuh merilis 2 episode sekaligus. Jadi di video kali ini kita akan breakdown episode pertamanya dulu ya, yang dimana kita akan mencari semua detail apa aja dan juga teori apa aja yang gue temukan untuk episode pertama Daredevil Born Again yang satu ini. So Mario Booster, let's break down this video. Dark times indeed. These Hell's Kitchen nostalgia. Lee Cherry's retiring. So many retiring, leaving, and it's 30% of the force in the last 2 And I happen to like most of the people I represent. Daredevil, White Tiger, they're the future. We're obsolete. Episode pertama diawali dengan kondisi kota New York yang gelap dan penuh dengan kabut, yang dimana hal ini memberikan sebuah petunjuk kepada para penonton bahwa New York adalah sebuah kota besar yang penuh dengan aksi kriminal yang tiada henti. Makanya di bagian posternya ada sebuah tagline yang mengatakan "The Devil Work is never done", yang berarti pekerjaan Daredevil sebagai vigilante tidak akan pernah bisa selesai, karena setiap kali dia beraksi akan terus menimbulkan masalah yang tiada berkesudahan dan akan menjadi plot utama di episode pertama Daredevil Born Again yang satu ini, yang dimana di awal serial ini muncullah Matt Murdock, Foggy Nelson, dan juga Karen Page, yang dimana mereka bertiga udah menjadi sahabat lama semenjak dari season pertamanya sampai sekarang. Bahkan mereka udah punya firma hukumnya sendiri yang bernama Nelson Murdock Page, yang mereka dirikan semenjak di akhir season ketiga yang lalu. Bahkan model kantornya juga masih sama seperti serial Marvel Netflix lamanya, yang dimana hal ini menandakan bahwa kisah ini adalah lanjutan dari season ketiga Daredevil yang satu ini. Dan juga Karen Page mengatakan bahwa ini adalah hal yang nostalgia di Hell's Kitchen, yang dimana dialog ini sebenarnya ditujukan kepada para fans lama Marvel Netflix yang mengikuti franchise ini sejak tahun 2015 yang lalu, yaitu pada serial Daredevil season pertamanya. Lalu kemudian ada penambahan Josie Bar, yang dimana ini adalah sebuah bar teman favorit Matt Murdock dan juga Foggy Nelson ketika mereka untuk menghadapi firma hukum yang sangat seribet itu kepada semua para klien mereka. Dan akhirnya ada tokoh baru di serial Daredevil Born Again yang satu ini, yaitu adalah detektif yang bernama Cherry, yang dimana dia hendak pensiun dari jabatannya sebagai detektif karena merasa pekerjaannya tidak berguna jika ada vigilante yang sudah ada untuk mengambil pekerjaan mereka sebagai penegak hukum seperti Daredevil dan juga White Tiger yang eksis di New York Hell's Kitchen. Bahkan di TV-nya kita bisa melihat ada sebuah aksi White Tiger yang terekam di CCTV toko tersebut, yang dimana dia sedang menghadapi berbagai macam aksi perampokan di sebuah minimarket, dan video itu menjadi viral di semua sosial media. Nah, buat kalian yang belum tahu, White Tiger ini adalah superhero Marvel yang pertama kali muncul dalam komik Deadly Hands of Kung Fu isu nomor 19 yang dirilis pada tahun 1975, yang dimana dia adalah petarung handal yang menemukan sebuah amulet harimau di dimensi Kunlun, dan yang menerima sebuah kekuatan dari dewa harimau yang mengutusnya untuk menjadi petarung untuk menyelamatkan dunia yang bernama White Tiger. Bahkan ketika dia udah tewas, White Tiger akhirnya diturunkan kepada putrinya yang bernama Eva Ayla, yang kabarnya di serial ini dia akan muncul juga sebagai cameo, mungkin lagi-lagi ya. Kemudian tiba-tiba Foggy Nelson menerima sebuah kabar dari temannya yang bernama Bobby, yang dimana ternyata dia diincar oleh vigilante yang bernama Bullseye. Dan akhirnya Matt Murdock segera beraksi sebagai Daredevil untuk menuju ke lokasinya. Tapi tiba-tiba Foggy Nelson ditembak oleh Bullseye dari jarak jauh, dan juga semua orang yang ada di Josie Bar dengan cara membabi buta. Lalu dia hendak akan membunuh Karen Page dengan pistolnya.
Namun dengan kecepatannya, akhirnya Daredevil dengan cepat datang ke sana untuk bertarung dengan si Bullseye yang satu ini dengan kostum komik akuratnya. Hello, Karen. Dan akhirnya kita bisa melihat adalah pertarungan Daredevil dan juga Bullseye yang mengambil long shot one take. Yang dimana ini adalah sebuah adegan yang membuat gua callback kepada adegan Daredevil scene pertama dan juga episode pertama ketika dia hendak menyelamatkan anak kecil yang disekap oleh perampok Swan Kingpin untuk dijual ke luar negeri alias human trafficking. Lalu akhirnya kita bisa melihat kematian Foggy Nelson di episode pertama ini sangat dramatis, terkhusus buat kita sebagai fans lama Marvel Netflix yang telah mengikuti kisah Daredevil sejak lama. Dan gue juga sebagai fans Marvel sangat terpukul dengan kematian Foggy Nelson di episode pertama yang satu ini. Karena memang dari awal Foggy ini adalah orang yang selalu menjadi sahabat dekat bagi Matt Murdock. Bahkan sejak mereka berdua kuliah dan akhirnya lulus bersama sebagai lulusan firma hukum yang ada di Hell's Kitchen, kota New York. Bahkan Foggy ini adalah orang pertama yang mengetahui kalau Matt Murdock adalah Daredevil di season pertamanya. Dan dia tetap terus mendukungnya sampai kepada akhir hayatnya di season keempat yang satu ini. Dan juga akhirnya Bullseye berhasil dihentikan oleh Daredevil dengan begitu lincahnya. Dan akhirnya menjatuhkannya dari atap gedung Josie Bar tersebut. Sampai-sampai Casey melihat Daredevil membuka topengnya dan mengetahui kalau selama ini Matt Murdock, pengacara buta itu ternyata adalah Daredevil, superhero penjaga kota New York di bagian Hell's Kitchen tersebut. Nah, ini adalah titik terpuruknya Matt Murdock sebagai Daredevil, sampai dia menjatuhkan topengnya ke bawah sebagai tanda bahwa dia gagal menyelamatkan sahabatnya sendiri dan gagal menyelamatkan kota New York di Hell's Kitchen tersebut. Lalu akhirnya kita sampai kepada opening Daredevil Born Again yang dimana modelnya dan juga lagunya hampir sama dengan versi Marvel Netflix-nya dulu. Hanya saja tone dan juga grafiknya dibuat lebih gelap dan juga lebih dibuat ke arah 3D. Dan sampai akhirnya kita mendapatkan logo resmi untuk Daredevil Born Again yang satu ini. Setahun kemudian, akhirnya kita diberikan sebuah petunjuk bahwa setelah kematian Foggy Nelson di Daredevil Born Again ini, hubungan Matt Murdock dan juga Karen Page sebagai mantan kasih akhirnya juga retak karena mereka berdua masih trauma atas kematian Foggy Nelson, sahabat mereka berdua. Dan sekarang Karen Page dikabarkan menghilang ke kota San Francisco karena merasa di Hell's Kitchen itu hidupnya juga sangat terancam. Apalagi di sini dia udah memecahkan berbagai macam semua kasus-kasus bersama dengan Matt Murdock dan juga Foggy Nelson yang bisa dikaitkan dengan Daredevil yang satu ini. Lalu akhirnya ada penampakan Wilson Fisk alias Kingpin yang terlihat sedang makan sebuah telur di mejanya. Yang dimana ini adalah makanan favoritnya yang terlihat semenjak di season pertama episode ke-8. Yang dimana dia selalu masak omelet setiap harinya sebelum memulai aktivitasnya sebagai seorang mafia. Dan juga ada adegan ketika Vanessa Fisk, istri Kingpin ini, yang sekarang memimpin sebuah kelompok gangster di kota New York, yaitu Trust Mafia dan juga Red Hook. Yang dimana Red Hook di versi komik ini pertama jadi markas bagi Hydra di versi komiknya yang pertama kali muncul di komik X-Men is nomor 96 yang dirilis pada tahun 1975. Ketika Vanessa lagi bernegosiasi kepada semua para gangster ini, tiba-tiba Kingpin datang di hadapannya dan mencoba untuk berdamai dengan Vanessa sebagai sepasang suami istri. Dan ternyata terungkap di serial ini ya, bahwa hubungan mereka udah mulai retak semenjak pernikahan mereka di akhir scene ketiga di tahun 2018. Bahkan MCU udah mengkonfirmasi hal ini kepada semua para fans bahwa akan adanya jarak time jump 6 tahun antara Daredevil scene ketiga dan juga Daredevil Born Again. Bahkan Kingpin semenjak dia udah muncul di serial Hawkeye dan juga sampai kepada Echo series, dia nggak pernah mengunjungi Vanessa kembali sampai kepada serial Daredevil Born Again yang satu ini. Nah, ini dikarenakan dia ada sebuah agenda Kingpin sebagai mafia yang terlalu padat. Ditambah juga dia akan mengajari Maya Lopez alias Echo untuk menjadi penerusnya di serial Echo kemarin.
Namun semuanya itu udah gagal total dan memilih untuk menjadi calon wali kota untuk kota New York yang ia cintai. Kemudian nextnya kita mendapatkan tokoh baru di MCU yang satu ini yang bernama Bibi Urich, yang dimana dia adalah keponakan dari Ben Urich dari Daredevil season pertama, yang dimana dia adalah seorang jurnalis handal yang mengungkapkan kebusukan dari Kingpin sejak awal. Tapi pada akhirnya dia dibunuh oleh Kingpin di apartemennya sendiri, dan keponakannya ini akhirnya mengikuti jejak pamannya sebagai jurnalis di bidang media digital ataupun sebuah vlog ya. Dan ternyata selama setahun ini firma hukum Nasir Murdoch Page udah bubar dan digantikan dengan firma hukum baru yang lebih profesional yang bernama Murdoch McDuffie, yang dimana ternyata Matt Murdoch berkolaborasi dengan teman lamanya yang bernama Kirsten McDuffie. Dan ternyata tiba-tiba Matt Murdoch mendapatkan sebuah panggilan untuk bersaksi di pengadilan penjamin Poindexter alias Bullseye, tersangka utama di balik kematian Foggy Nelson setahun yang lalu. Ketika Matt bersaksi, dia terkejut Parker Page kembali ke Hell's Kitchen untuk menghadiri persidangan tersebut. Sekaligus mereka berdua ada sebuah sedikit cekcok ya, karena mereka berdua udah lama nggak pernah ketemu semenjak kematian sama mereka, yaitu Foggy Nelson. Kemudian Karen Page memberikan sebuah potongan tanduk dari topeng Daredevil yang udah putus ketika tahun lalu itu dia membuang topeng itu di hari kematian Foggy Nelson di depan Josie Barr tersebut. Lalu pada malam harinya, Matt Murdoch mendapatkan sebuah kabar di televisi kalau Wilson Fisk alias Kingpin dikabarkan akan mencalonkan dirinya sebagai wali kota baru di kota New York. Bahkan kabarnya udah dimulai semenjak hari ini juga. Akhirnya dia memutuskan untuk menemuinya langsung karena dia mengingat bahwa Kingpin dan juga Daredevil ini pernah membuat sebuah perjanjian di akhir season ketiga bahwa jangan sampai Kingpin melakukan hal kriminal lagi atau dia sebagai Daredevil akan mengincarnya. Tapi lagi-lagi ya kita tahu semua bahwa Kingpin ini adalah orang yang gak bisa menepati janji setianya. Buktinya ya entah bagaimana caranya dia bisa keluar dari penjara semenjak di ending Daredevil season ketiga, dan tiba-tiba dia debut di serial Hawkeye sebagai gangster kepala tracksuit mafia dan juga papa angkat untuk Mike Lopez alias Echo di serial tersebut. Dan ketika dia mau menemui si Kingpin ini, mereka melakukan sebuah percakapan kecil sambil menyinggung masa lalu mereka. Dan di sini Kimi menyebutkan bahwa dia merindukan sebuah resto yang bernama Becky's Diner, yang dimana tempat itu pernah muncul di season pertama Daredevil, dan juga tempat itu pernah menjadi penoperasional rahasia dari Kingpin untuk memasok berbagai macam bahan narkobanya. Wondering if we could have a little chat. I'm not gonna spar with you, Murdoch. No, I wasn't asking you to. You have children. No. Nah, di sini gue menemukan sebuah Easter egg Echo kepada Matt Murdoch alias Daredevil bahwa apakah Kingpin udah pernah punya anak, dan Kingpin mengatakan bahwa dia belum pernah sama sekali punya anak. Dan akhirnya Matt Murdoch men-tackle pertanyaannya, bukankah dia adalah gadis yang pernah menembak wajahnya? Nah, ini adalah sebuah Easter egg kepada Maya Lopez alias Echo di serial Hawkeye series, di mana akhirnya Echo menembak wajahnya sehingga akhirnya Kingpin menjadi buta. Bahkan Daredevil pernah bertarung dengan Maya Lopez alias Echo di serial Echo episode pertama di bagian opening flashbacknya. Wow, jadi ya memang ya wajar banget sih kalau si Daredevil tahu kalau Echo ini adalah anak dari Kingpin yang satu ini. Dan di sini Kingpin mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang berbeda dan udah gak menjadi kepala mafia lagi seperti dulu. Tapi lagi-lagi kita tahu ya ini semuanya adalah bullshit, yang dimana hal ini dikatakan oleh Wilson Fisk alias Kingpin, yang dimana dia masih berkuasa di kota New York dengan berbagai macam para gangsternya yang ada di sana. Dan juga kita bisa melihat bahwa dia masih punya tracksuit mafia dan juga berbagai macam para gangster yang ada di kota New York tersebut. Makanya ketika Matt Murdoch mendengarkan hal ini dari mulut Kingpin itu sendiri, dia merasa nggak percaya dengan omongannya tersebut. Karena kita bisa melihat dari awal scene pertama, scene kedua, bahkan scene ketiganya, Kingpin gak pernah bisa berubah.
Bahkan ketika dia di penjara, dia menguasai satu lapas penjara itu dengan menyogok semua tahanan dan juga penjaga untuk menjadi pengikutnya. Bahkan Punisher sendiri pernah turun tangan untuk menghadapi Kingpin di season keduanya. Jadi hal ini wajar banget jika Matt Murdock sebagai Daredevil ini gak mempercayai omongan Kingpin bahwa dia akan benar-benar berubah sebagai wali kota New York yang baru. Tapi mengingat mereka berdua udah pernah bertobat ya, akhirnya mereka berdua saling menghormati keputusannya satu sama lain. Dan bahkan Kingpin juga akan melakukan sebuah hukum yang bernama anti-vigilante, yang dimana setiap superhero bertopeng yang punya kekuatan ini akan diburu oleh kepolisian dan juga FBI karena dianggap meresahkan warga negara Amerika Serikat. Yang dimana hal ini juga diberlakukan ke versi komiknya bahwa Kingpin sebagai wali kota melarang adanya aktivitas vigilante di kota New York. Dan akhirnya dia mengancam Matt Murdock jika dia kembali sebagai Daredevil maka dia akan menerima akibatnya. Kemudian ketika Matt Murdock kembali kepada kantor lamanya, temannya mengajak Matt Murdock ini untuk minta bantuan kepada psikiater kenalannya karena dia merasa bahwa Matt Murdock ini udah berubah semenjak kematian Foggy Nelson setahun yang lalu dan juga tinggal dengan mantan kasihnya yang bernama Karen Page. Dan ketika mereka berdua bertemu, ternyata mereka berdua ini dimacomblangin oleh temannya alias dijodohkan bersama. Dan akhirnya Matt Murdock ini berusaha untuk kenal dengan perempuan yang satu ini yang ternyata namanya adalah Heather Glenn yang pertama kali muncul di komik Daredevil is nomor 126 yang dirilis pada tahun nomor 75. Dalam versi komiknya, dia merupakan putri CEO besar pemilik perusahaan yang bernama Glenn Industries yang bekerja di bidang usaha korporat. Dan kehidupannya sangat mewah dan gak pernah kekurangan. Sampai akhirnya dia punya hubungan khusus dengan Matt Murdock alias Daredevil sebagai kekasihnya. Tapi sedangkan di MCU ini perannya lebih berbeda, yang dimana Heather Glenn di sini akan diperankan sebagai orang yang menulis sebuah buku dan juga sebagai psikiater terkenal yang ada di Hell's Kitchen New York tersebut. Lalu akhirnya kita mendapatkan satu tokoh baru di serial Daredevil Born Again ini, yang dimana dia bekerja di tempat Kingpin ini bekerja sebagai wali kota, yaitu seorang pemuda yang bernama Daniel Blake, yang dimana kehadirannya membuat si Kingpin ini sangat tertarik kepada anak tersebut. Bahkan wajah mereka berdua hampir mirip. Nah, di sini gue punya sebuah teori yang sangat liar. Apakah jangan-jangan Daniel Blake ini adalah putra tunggal dari Kingpin? Karena banyak fans MCU udah mulai berteori mengenai hal ini semenjak Marvel udah meriliskan official trailernya. Apalagi perawakan dan juga tubuhnya hampir sama dengan Kingpin ketika dia masih anak-anak dulu. Jangan-jangan sebelum Kingpin menjadi bos mafia di kota New York tersebut, dia udah pernah berkeluarga dengan seorang perempuan dan juga udah punya seorang anak. Tapi malah akhirnya Kingpin meninggalkan mereka berdua karena dia terobsesi dengan pekerjaan bisnis mafianya yang membuat akhirnya dia menjadi bos mafia tertinggi di kota New York tersebut. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Daredevil scene pertama di episode ke-8, yang dimana setelah dia membunuh bapaknya, akhirnya dia pergi ke peternakan untuk mengamankan dirinya dari pihak kepolisian dan juga pihak mafia sampai dia tumbuh dewasa. Maka kemungkinan dari situlah awalnya si Kingpin ini mulai tertarik kepada perempuan sampai akhirnya dia nggak sadar bahwa dia udah punya anak di sana. Mungkin ya, lagi-lagi ini masih teori liar saja guys, oke? From you. Dan juga ada penamakan tulisan Mayor for Fisk, yang dimana ini adalah sebuah tulisan yang sama di versi komiknya ketika semua orang merayakan kalau Wilson Fisk adalah wali kota baru di kota New York. Sampai pada akhirnya New York merayakan kemenangannya bahwa Wilson Fisk alias Kingpin ini menjadi wali kota baru untuk New York City. Dan bahkan Vanessa istrinya juga turut hadir dalam pesta kemenangannya. Meskipun hubungan mereka berdua ini sebagai suami istri tidak baik-baik saja di episode pertama ini ya. Lalu di endingnya ada penamakan Muse
sang pembunuh berantai yang sang ahli telah merancang sebuah seni yang dimana dia menggambarkan sebuah mural Kingpin di tembok kota New York dengan mengatakan King dan juga Pin yang dipisahkan menjadi dua bagian, yang menandakan bahwa sekarang New York dalam keadaan tidak baik-baik saja di bawah naungan kekuasaan mantan mafia besar yang satu ini, yaitu Wilson Fisk alias Kingpin. Long road ahead of us. Much to do. I love New York. Oke, itu cuma sebuah breakdown mengenai episode pertama Daredevil Born Again yang satu ini. Nah, nextnya kita akan bahas juga mengenai episode kedua untuk serial MCU yang satu ini. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail baru ataupun teori baru yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu semua mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.